Papa, Mama, Kak Dea, maafkan aku ya. Aku menyesal dengan perbuatan yang sudah aku lakukan. Ini adalah tindakan yang bodoh. Jujur, aku kecewa dengan diriku. Aku tahu kalian pastinya kecewa padaku. Di sel tahanan, beberapa kali kalian hadir di mimpiku. Jelas terlihat, kalian menangis menatapku. Hukuman ini terlalu berat bagiku. Rasa sakit, perih, penyesalan, sedih, hancur, semuanya menjadi satu. Selamat datang di channel 1000 Perkara. Di video kali ini, kita akan membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya dan kakaknya sendiri dengan cara memberikan racun ke dalam teh yang dikonsumsi orang tua dan kakaknya. Kasus pembunuhan itu kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Mungkit, Jawa Tengah. Pada video ini, kita akan membahasnya dari sisi pelaku yang bernama Dio Dava. Namaku Dio Dava Syadila. Sehari-hari aku dipanggil Dio. Aku lahir di Magelang tanggal 17 Oktober tahun 2000. Umurku 22 tahun. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ayahku bernama Abbas Ashar, ibuku Heri Riani. Sedangkan kakakku bernama Dea Hoirunisa. Ayahku seorang pensiun PNS. Sebelumnya, ia adalah kepala kantor KPPN Purwodadi. Sedangkan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak ayah pensiun, kami lebih sering bersama di rumah. Kalau kakakku Dea dulunya bekerja di Bank BPD Jawa Tengah, cabang Yogyakarta. Namun, karena sedang melanjutkan kuliah, ia memilih berhenti bekerja dulu. Kak Dea ini umurnya 25 tahun, terpaut 3 tahun dari umurku. Kak Dea sendiri belum menikah. Saat ini, ia kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebenarnya, keluarga kami adalah keluarga yang harmonis. Kami juga sangat kompak. Di setiap weekend selalu ada aktivitas yang kami lakukan bersama. Entah itu jalan-jalan keluar kota, ataupun hanya sekedar keluar makan bersama. Rumah kami di Dusun Prajenan, Desa Mertuyudan, Kabupaten Magelang. Yang tinggal di rumah hanya kami berempat, aku, Papa, Mama, dan Kak Dea. Oh iya, ada juga Bibi Sartinah. Ia adalah asisten rumah tangga di rumahku. Namun, ia hanya datang 2 hari sekali untuk membantu ibu bersih-bersih rumah. Sejak kecil, aku, Kak Dea, selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Papa Mama. Semua kebutuhan kami selalu dipenuhi oleh Papa Mama. Kalau mau dibilang, aku sangat dekat dengan Papa. Saat aku sedang ada masalah, Papa adalah tempat curhatku. Dan jika Papa nggak ada, aku juga bisa curhat sama ibu. Namun, semua berubah saat aku mulai masuk SMA. Papa mulai sering tugas ke luar kota. Hubungan kami mulai terasa jauh. Aku merasa Papa dan Mama mulai kurang perhatian denganku. Kalau mau dibilang, komunikasi kami mulai memburuk. Setamat SMA, aku bekerja di anak perusahaan PT KAI yang bernama PT Multi Usaha Yogyakarta. Pada tahun 2019, aku mengalami kecelakaan motor. Hal itu membuat aku berhenti sementara dari pekerjaanku. Aku harus istirahat di rumah. Selama di rumah, yang merawatku adalah Papa, Mama, dan Kak Dea. Aku yang sedang sakit ditambah tidak bekerja membuatku merasa menjadi beban buat mereka. Aku mulai merasa ada perbedaan perhatian dari Papa, Mama padaku, dan pada Kak Dea. Jika Kak Dea minta sesuatu, pasti langsung diberikan. Berbeda denganku yang jika minta sesuatu tidak selalu dituruti oleh Papa Mama. Biasanya mereka hanya menjanjikan saja, namun janji itu tidak mereka penuhi. Sejak saat itu, satu-satunya orang yang aku rasa paling dekat adalah Sofita Anggraini.
Ia adalah pacarku. Aku sering curhat padanya tentang perlakuan papa mama kepadaku dan pada Kak Dea. Telah pulih dari sakit, aku kembali bekerja. Namun, 2021 aku memilih untuk keluar dari perusahaan PT Multi Usaha Yogyakarta. Tak beberapa lama kemudian, aku kembali bekerja di perusahaan yang lain. Aku diterima bekerja menjadi tenaga kontrak di PT Telkom sebagai operator jaringan. Tugasku adalah melakukan pengecekan jaringan telepon dan IndiHome. Masalah lain muncul ketika aku ditawari temanku untuk ikut sebuah investasi, yang mana aku dijanjikan keuntungan yang lumayan besar. Aku yang tak punya pengalaman di dunia keuangan dengan mudahnya tergiur. Tanpa pikir panjang, aku langsung meminta uang dari papa mama. Aku beralasan investasi ini sudah pasti untung. Pada awalnya mereka tidak mempercayai aku. Namun setelah aku yakinkan mereka dengan mengatakan jika investasinya gagal, maka akulah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Melihat keteguhan dan kegigihanku, pada akhirnya mereka mau memberikan uang padaku yang jika ditotal hampir 400 juta rupiah. Namun tak berselang lama, pada akhirnya aku mengetahui kalau investasi yang aku ikuti adalah sebuah investasi bodong. Temanku yang dulu mengajakku saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Bodohnya aku tak berani jujur menceritakan hal ini pada papa dan mama. Kalau aku berani untuk jujur, pasti mereka bisa mengerti. Lama-kelamaan, papa dan mama mulai sering menanyakan bagaimana perkembangan investasi yang aku ikuti. Mana keuntungan yang harus mereka dapatkan. Dan atas pertanyaan-pertanyaan itu, aku selalu berusaha menenangkan mereka. Aku mengatakan mereka untuk sabar. Pada akhirnya, hari-hari yang aku lewati adalah hari yang berat. Aku bingung memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang kepada orang tuaku. Apalagi hampir tiap hari mereka selalu menagih janjiku dulu. Aku merasa terbebani. Aku tak menceritakan pada siapa-siapa tentang keadaanku saat ini, termasuk pada pacarku. Awal bencana itu muncul di tanggal 15 November 2022. Di malam hari sebelum tidur, aku membaca sebuah artikel tentang kasus pembunuhan seorang aktivis yang bernama Munir, yang mana dalam artikel tersebut dinarasikan kalau Munir dibunuh dengan menggunakan racun arsenik. Entah setan apa yang merasuki. Sejak saat itu, aku mulai berpikir dan merencanakan untuk membunuh papa mama dan Kak Dea dengan racun. Aku berpikir dengan melakukan itu, maka tidak ada nada lagi yang menagih uang investasi. Tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara aku dan Kak Dea. Tekadku sudah bulat untuk membunuh mereka. Aku merasa keadaan benar-benar mendukung saat membuka sebuah aplikasi jual beli online. Di sana, racun arsenik dijual secara bebas. Pada tanggal 17 November 2022, aku memesan racun arsenik sebanyak 3 bungkus yang beratnya 15 gram dari aplikasi Tokopedia. Dan pada tanggal 19 November pagi, seorang kurir si cepat sudah mengantar paket arsenik itu ke rumahku. Ia menaruhnya di kursi depan rumah. Setelah paket racun arsenik sudah di tangan, aku menyimpannya di dalam mobil Yaris yang biasa aku pakai sehari-hari. Malam harinya aku harus berangkat ke Purworejo, karena ada beberapa pekerjaan yang harus aku kerjakan di sana. Jam 10 malam aku pamit pada papa mama. Aku bilang aku akan pulang tanggal 23 November pagi. Setelah sampai di Purworejo, aku mulai melakukan tugasku mengecek jaringan-jaringan telepon di IndiHome di sana. Pada tanggal 23 November 2022 pagi, aku sedang bersiap-siap untuk pulang kembali ke rumah. Tiba-tiba ada telepon dari ibu. Ibu memintaku untuk membeli es dawet sebanyak 4 bungkus. Aku langsung terpikir untuk menaruh racun ke dalam es dawet. Aku berpikir inilah waktu yang tepat untuk membunuh papa, mama, dan Kak Dea. Di perjalanan pulang, aku membeli es dawet di mas-mas pinggir jalan. Sebelum sampai rumah, aku berhenti sebentar di pom bensin Armada Magelang. Aku buka 1 bungkus racun arsenik dan menyampurkannya ke semua es dawet yang ada.
2 bungkus racun arsenik yang tidak terpakai langsung aku buang di tempat pembuangan sampah yang ada di kawasan Dampit, Magelang. Setelah sampai rumah, aku menaruh es dawet di atas meja. Aku pun memberitahukannya kepada ibu kalau es dawet ada di atas meja dapur. Aku langsung mengambil posisi duduk di tangga. Saat itu aku sangat terkejut karena ternyata di rumah sedang ada Pak D. Setio Susilarto. Ia adalah adik kandung dari ibuku. Saat aku sedang di Purworejo, ternyata Pak D. Setio datang nginap di rumah karena ia sedang menjalani terapi di Rumah Sakit Harapan Magelang. Tiba-tiba terdengar suara ibu yang memanggil Papa, Kak Dea, dan Pak D. Setio untuk minum es dawet. Aku melihat mereka minum es dawet yang sudah aku campurkan dengan racun arsenik. Aku terus menunggu reaksi apa yang akan mereka alami setelah minum es dawet. Dan benar saja, 2 jam kemudian, Papa, Mama, Kak Dea, dan Pak D. Setio muntah-muntah. Papa langsung memanggil dan menyuruhku membawa mereka semua ke dokter. Saat mereka diperiksa dokter, aku sadar ternyata racun yang aku campur tadi dosisnya masih kurang, sehingga yang mereka alami hanya muntah-muntah saja. Sore harinya, aku melihat Papa, Mama, Kak Dea, dan Pak D. Setio sudah sehat kembali. Dan pada malam harinya, Pak D. Setio pamit pulang. Dengan kejadian itu, seharusnya aku menyesal. Namun karena niatku untuk membunuh Papa, Mama, dan Kak Dea sudah bulat, aku langsung mencari informasi tentang racun yang lebih kuat dari racun arsenik. Aku teringat kasus Jessica yang membunuh Mirna dengan racun. Setelah melakukan penelusuran artikel-artikel tentang kasus Mirna, pada akhirnya aku mengetahui kalau racun sianida adalah racun paling mematikan. Tak menunggu lama, aku pun langsung mencarinya. Dan ternyata racun sianida juga dijual di Tokopedia. Tak tanggung-tanggung, di tanggal 25 November, aku langsung membelinya sebanyak 100 gram. Di tanggal 27 November, racun sianida sudah berada di tanganku. Aku pun langsung menyimpannya di dalam mobil. Keesokan harinya di tanggal 28 November jam 6 pagi, aku yang baru bangun tidur hendak mengambil air di dapur. Di atas meja dapur, aku lihat sudah ada segelas es kopi dan 2 gelas teh panas. Niat jahatku muncul lagi. Aku berpikir inilah waktu yang tepat untuk membunuh Papa, Mama, dan Kak Dea. Sebelum mereka minum, aku segera mengambil racun sianida yang aku simpan kemarin dan bergegas aku kembali ke dapur. Setelah aku memastikan hanya aku sendiri di dapur, aku mengeluarkan racun sianida. 2 gelas teh panas dan segelas es kopi langsung aku masukkan 1 sendok bubuk racun sianida. Setelah itu aku mengaduknya sampai benar-benar tercampur. Perasaanku saat itu takut dan gugup, namun hal itu tidak menghalangi rencanaku untuk membunuh Papa, Mama, dan Kak Dea. Setelah selesai mencampurkan racun ke dalam teh dan es kopi, aku pergi ke ruang tamu. Aku ingin memastikan dan memantau semua rencanaku berjalan dengan baik. Benar saja, di jam 7 pagi, aku mendengar suara ibu mengatakan, "Ayo dombe, dombe." Aku tahu ibu sedang memanggil Papa dan Kak Dea untuk minum. Jantungku berdegup semakin kencang saat aku lihat Papa dan Kak Dea keluar dari kamar dan menuju dapur. Aku pun bangun dan mengikuti mereka. Aku ambil posisi dengan berdiri di pintu dapur, agar gerak-gerikku tidak mencurigakan. Aku bilang ke ibu, "Kok aku rak digaweke, Bu?" Saat itu ibu hanya membalas dengan mengatakan, "Yo gawe dewe." Setelah mereka selesai minum, Papa, Mama, dan Kak Dea kembali ke kamar mereka masing-masing. Sedangkan aku pergi ke ruang keluarga dan aku pura-pura bermain komputer. Padahal aku sedang menunggu reaksi dari racun sianida yang sudah masuk ke tubuh mereka. 15 menit kemudian, aku dengar langkah ibu yang berlari ke kamar mandi. Aku langsung menyusul ibu. Aku berpura-pura panik. Aku bertanya ke ibu, "Ono apa, Bu?" Dan belum sempat ibu menjawab, datang Papa dengan terburu-buru ikut masuk ke kamar mandi. Sama seperti ibu, Papa juga muntah-muntah. "Ono apa, Pak?" tanyaku sambil berpura-pura panik. Dan tak lama kemudian Kak Dea datang dan langsung muntah-muntah.
Aku tak tahu perasaanku saat itu. Yang pastinya saat itu aku mengambil air dan menyiram semua muntahannya mereka. Aku menyaksikan sendiri bagaimana Papa, Mama, dan Kak Dea satu persatu jatuh di lantai tak sadarkan diri. Aku yang panik dan ketakutan langsung lari ke dapur. 3 gelas bekas minuman teh dan es kopi langsung aku cuci dengan bersih. Aku ingin menghilangkan jejak. Aku tak ingin dicurigai sebagai orang yang membunuh Papa, Mama, dan Kak Dea. Setelahnya aku mulai bersandiwara. Aku menelpon Sofita pacarku. Sambil menangis, aku mengabarkan padanya kalau Papa dan Mama pingsan di kamar mandi. Aku juga menelpon Pak Disetio dan Bibi Sartina. Aku mengabarkan hal yang sama. Aku meminta mereka untuk segera datang ke rumah membantuku. Saat itu, yang pertama datang adalah Bibi Sartina dan anaknya Afrian. Bersama-sama kami mengangkat Papa, Mama, dan Kak Dea ke kasur kamar tidur. Saat itu aku lihat Bibi mengoles minyak kayu putih ke hidung Papa, Mama, dan Kak Dea. Bibi berusaha membangunkan mereka. Namun, semua sia-sia. Tak lama kemudian, beberapa tetangga mulai datang. Aku meminta bantuan mereka untuk membawa Papa, Mama, dan Kak Dea ke rumah sakit Merah Putih. Saat itu aku juga di dalam mobil yang membawa Papa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dokter mengatakan kalau Papa, Mama, dan Kak Dea sudah meninggal. Aku langsung menangis sejadi-jadinya di samping jasad Papa. Tiba-tiba dadaku terasa sesak. Aku pun dibawa ke ruang khusus dan diberi oksigen. Di sana aku berteriak. Aku bilang aku juga ingin mati. Aku ingin menyusul Papa, Mama, dan Kak Dea. Keluarga Papa, Mama berusaha menenangkanku. Dari sorot mata mereka, aku tahu mereka kasihan padaku. Pada saat itu mereka belum mengetahui kalau akulah yang membunuh Papa, Mama, dan Kak Dea. Saat itu mereka sempat meminta agar jenazah Papa, Mama, dan Kak Dea dilakukan autopsi. Dengan cepat aku melarangnya. Aku tak ingin mereka tahu semua perbuatan yang sudah aku lakukan. Kepada mereka aku mengatakan untuk menghargai keluarga yang sudah meninggal sebaiknya tidak perlu ada autopsi. Papa, Mama, dan Kak Dea sebaiknya langsung dimakamkan. Karena melihat aku yang terus menangis histeris, beberapa keluarga Papa, Mama mengantarku pulang rumah lebih dahulu. Mereka terus berusaha menenangkanku. Saat aku sampai di rumah, aku mendapat informasi, ternyata di rumah sakit Merah Putih, keluarga Papa dan Mama tetap meminta autopsi. Mereka menganggap kalau kematian Papa, Mama, dan Kak Dea adalah kematian yang gak wajar. Hal itu membuatku semakin panik. Padahal, tadi aku sudah meminta agar tidak perlu ada visum dan autopsi segala. Pada akhirnya, apa yang aku takutkan terjadi. Di sore hari datang beberapa petugas kepolisian menemuiku. Mereka membawaku ke kantor polisi. Di kantor polisi, penyidik mulai menginterogasiku. Mereka memintaku untuk jujur adanya. Mereka juga menunjukkan bukti-bukti yang membuatku tidak bisa mengelak. Pada akhirnya, aku pun mengakui kalau akulah penyebab kematian Papa, Mama, dan Kak Dea. Akulah yang menaruh racun pada minuman yang mereka minum. Aku menyadari perbuatanku salah di mata hukum. Aku siap bertanggung jawab. Aku siap dihukum. Dan di hari itu, aku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di sel tahanan. Di sel tahanan, Papa, Mama, dan Kak Dea selalu hadir dalam mimpiku. Yang aku lihat mereka menangis. Mereka terus menatapku, seolah tidak percaya dengan apa yang sudah aku lakukan pada mereka. Di kantor polisi dengan jujur, aku mengatakan ada 4 alasan sampai aku tega membunuh Papa, Mama, dan Kak Dea. Pertama, karena Papa, Mama selalu menanyakan tentang investasi bodong yang aku ikuti. Kedua, Papa dan Mama selalu membeda-bedakan perlakuan pada aku dan pada Kak Dea. Ketiga, karena Papa, Mama selalu menuruti semua permintaan dari Kak Dea. Dan keempat, agar uang 400 juta yang sudah aku pakai tidak lagi ditagih oleh Papa, Mama. Atas perbuatanku yang telah membunuh Papa, Mama, dan Kak Dea, jaksa menuntutku dengan hukuman penjara seumur hidup. Aku tak menerimanya. Aku tahu perbuatan yang aku lakukan adalah perbuatan yang salah. Namun tuntutan itu terlalu berat. Aku minta kepada hakim agar aku dihukum yang seringan-ringannya. Kalaupun aku harus dihukum dengan hukuman yang berat, aku mohon agar cukup 20 tahun penjara. Aku masih muda, umurku masih 22 tahun. Masa depanku masih panjang, Pak Hakim.
Selama persidangan aku telah berterus terang dengan apa yang sudah aku lakukan. Sedikit pun tidak ada yang aku tutupi. Dan ternyata permohonanku itu ditolak oleh Pak Hakim. Menurut mereka, perbuatanku sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Kesalahanku sangat berat. Aku telah membunuh orang tua yang telah melahirkan, merawat, dan mendidikku. Pak Hakim juga menganggap perbuatan yang aku lakukan adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang jahat dan keji, karena aku telah menghilangkan nyawa bapak, mama, dan kakakku dengan racun. Dan di hari Kamis 8 Juni 2023, Bapak Hakim mengetuk palu putusan. Aku dihukum seumur hidup. Tak bisa kutahan lagi rasa sesak yang selama ini aku tahan. Aku telah mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi, namun tetap ditolak. Aku tetap dihukum seumur hidup. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus pembunuhan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan tanda loncengnya agar setiap kami upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube kalian. Terima kasih.